Bayangkan, kalian menyalakan sebuah lilin di tengah kegelapan total. Cahayanya seolah-olah ada di sana dalam sekejap mata, bukan? Selama ribuan tahun, manusia, termasuk para pemikir hebat, percaya bahwa cahaya itu ajaib. Ia dianggap muncul seketika tanpa memerlukan waktu perjalanan. Kecepatannya dianggap tak terhingga. Bahkan, sang jenius Galileo Galilei pernah mencoba memecahkan misteri ini. Ia berdiri di atas bukit, mengirim sinyal lampu lentera ke arah rekannya di bukit seberang. Mencoba menghitung berapa lama cahaya itu menyeberang. Hasilnya, gagal total. Bagi refleks manusia, cahaya terlalu cepat untuk ditangkap oleh sekedar kedipan mata. Namun, lompat ke tahun 1676, seorang astronom asal Denmark bernama Ole Romer menyadari ada sesuatu yang tidak beres di langit. Saat itu, dia sedang mengamati Io, salah satu bulan milik planet Jupiter. Romer mencatat jadwal gerhana Io dengan sangat teliti. Namun, ia menemukan sebuah anomali. Terkadang, Io muncul lebih cepat dari jadwal, dan di waktu lain ia muncul terlambat beberapa menit. Apakah Io sedang malas? Tentu tidak. Romer menyadari bahwa keterlambatan ini terjadi saat bumi sedang berada di posisi yang lebih jauh dari Jupiter dalam orbitnya. Tanpa sensor laser, tanpa komputer, tanpa teknologi modern sedikit pun, Romer menarik kesimpulan yang radikal pada zamannya. Cahaya punya batas kecepatan. Keterlambatan itu bukan karena masalah pada bulan Jupiter, melainkan karena cahaya membutuhkan waktu lebih lama untuk menempuh jarak ekstra dari Jupiter menuju mata kita di bumi. Ia membuktikan bahwa cahaya bukanlah sihir yang muncul seketika, melainkan pelari maraton yang luar biasa cepat namun tetap memiliki garis finish. Bayangkan hidup di abad ke-17. Jam mekanik baru saja lahir, dan itu pun masih sangat tidak akurat. Bagi para pelaut yang membelah samudra, ketidakmampuan mengukur waktu adalah hukuman mati. Tanpa jam yang presisi, mereka tidak bisa menentukan garis bujur. Tersesat di tengah laut bukan sekedar resiko, itu adalah kepastian. Inilah mengapa langit malam menjadi satu-satunya harapan. Para astronom saat itu mengubah luar angkasa menjadi laboratorium raksasa. Mereka tidak mencari bintang jatuh, mereka mencari jam langit. Bulan milik Jupiter yang bernama Io adalah pahlawan dalam cerita ini. Io mengorbit Jupiter dengan jadwal yang sangat konsisten seperti detak jam yang sangat rapi. Gerhana Io digunakan oleh para ilmuwan sebagai sinyal waktu universal untuk navigasi di bumi. Jika kalian tahu kapan Io seharusnya menghilang, kalian bisa menyinkronkan waktu di kapal kalian dengan waktu di daratan. Namun, ada satu masalah. Tekanan sosial dan sains saat itu sangatlah berat. Ilmuwan sebesar René Descartes, tokoh yang pemikirannya mendominasi Eropa, sangat yakin bahwa cahaya itu instan. Bagi Descartes dan pengikutnya, jika cahaya punya kecepatan, maka seluruh hukum alam yang mereka susun akan runtuh. Mengatakan cahaya itu punya batas kecepatan di tahun 1600-an sama saja dengan mengatakan gravitasi itu tidak ada di zaman sekarang. Itu adalah ide yang gila, berbahaya, dan dianggap melawan logika dasar. Di tengah kebenaran yang sudah mapan inilah, Ole Romer mulai melihat sesuatu yang aneh. Sesuatu yang luput dari mata semua orang. Karena mereka terlalu percaya pada teori lama. Romer tidak hanya melihat teleskop, ia melihat sebuah anomali yang akan mengubah sejarah fisika selamanya. Di tengah kemegahan observatorium kerajaan Paris, hiduplah seorang pria bernama Ole Romer. Dia bukan profesor senior yang namanya terpampang di gerbang utama, dia adalah asisten astronom yang tekun. Ole Christensen Romer lahir pada tahun 1644 di Aarhus, Denmark. Sebelum namanya mendunia lewat kecepatan cahaya, ia sudah dikenal karena ketelitiannya dalam menciptakan standar ukur. Bahkan, ia adalah orang di balik sistem termometer pertama yang nantinya menginspirasi skala Fahrenheit. Di usia 30 tahun, ia diboyong ke Paris oleh pemerintah Prancis untuk membantu proyek pemetaan dunia, sebuah tugas prestisius yang mempertemukannya dengan teleskop tercanggih di zamannya di Observatorium Kerajaan Paris. Romer adalah tipe orang yang percaya pada data. Baginya, angka tidak pernah berbohong. Meskipun angka itu mulai membisikkan sesuatu yang mustahil.
Masalahnya sederhana, namun sangat mengusik. Jadwal Io berantakan. Romer menyadari bahwa saat bumi bergerak mendekati Jupiter, gerhana Io terjadi lebih cepat dari prediksi. Sebaliknya, saat bumi menjauh, Io seolah-olah terlambat muncul. Selisihnya bisa mencapai 22 menit, waktu yang sangat lama untuk ukuran jam astronomi yang presisi. Bayangkan, kalian memiliki jam dinding yang selalu tepat, tapi setiap kali kalian pindah ruangan, jam itu tiba-tiba melambat 20 menit. Kalian pasti akan merasa ada yang salah dengan jamnya, bukan? Inilah hambatan terbesarnya, skeptisme rekan sejawat. Saat Romer membagikan temuannya, rekan-rekan ilmuwannya di Paris hanya mengangkat bahu. Mereka menganggap itu hanyalah kesalahan alat ukur yang belum sempurna atau mungkin variasi orbit Io yang tidak stabil. Bagi mereka, lebih mudah menyalahkan teleskop yang buram daripada harus meruntuhkan keyakinan ribuan tahun bahwa cahaya itu instan. Namun, Romer tidak bisa berhenti. Baginya, anomali ini bukan kegagalan alat. Ini adalah pesan dari alam semesta yang belum terbaca. Di setengah kesunyian Observatorium Paris, Romer melakukan sesuatu yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Ia tidak lagi menatap Jupiter, ia mulai memperhatikan posisi bumi. Ia menyadari bahwa orbit bumi dan Jupiter bukanlah lingkaran yang diam. Kadang-kadang bumi berada di sisi yang sama dengan Jupiter, namun beberapa bulan kemudian bumi bergerak ke sisi berlawanan dari matahari, menjauhi raksasa gas itu. Inilah kuncinya. Romer mencatat sebuah pola yang sangat konsisten. Saat bumi mendekati Jupiter, gerhana Io muncul lebih awal dari jadwal. Saat bumi menjauhi Jupiter, gerhana Io datang terlambat. Romer akhirnya sampai pada kesimpulan yang akan meruntuhkan keyakinan ribuan tahun. Io tidak pernah terlambat. Yang terlambat adalah informasi tentang gerhana itu. Ia menyadari bahwa apa yang kita lihat di teleskop bukanlah kejadian yang sedang berlangsung saat itu juga. Cahaya butuh waktu untuk menyeberangi ruang hampa yang luas. Saat bumi menjauh, cahaya Io harus menempuh jarak tambahan jutaan kilometer untuk sampai ke mata Romer. Itulah sebabnya ia terlihat terlambat. Bayangkan kalian sedang melihat badai dari kejauhan. Kalian melihat kilat menyambar, tapi suara guntur baru terdengar beberapa detik kemudian. Apakah suara itu terlambat? Tidak. Suara itu hanya butuh waktu untuk merambat dari awan ke telinga kalian. Semakin jauh kalian dari badai, semakin lama jeda waktunya. Romer menghitung bahwa cahaya membutuhkan waktu sekitar 22 menit hanya untuk menempuh jarak seluas diameter orbit bumi. Angka ini luar biasa besar. Namun, bagi Romer, ini adalah bukti nyata. Cahaya punya kecepatan, dan ia bukan sesuatu yang instan. Perlu diingat, Romer tidak langsung berteriak, kecepatan cahaya adalah 299.792 km per detik. Pada tahun 1676, kita bahkan belum tahu pasti berapa besar ukuran orbit bumi yang sebenarnya. Namun, Romer memberikan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada angka mentah. Bukti durasi. Ia adalah manusia pertama yang berani berkata bahwa cahaya butuh waktu untuk menyeberang. Ia memberikan nilai pertama bagi sesuatu yang selama ini dianggap tak terhingga. Awalnya, banyak ilmuwan yang menertawakan atau mengabaikan ide gila ini. Dibutuhkan waktu sekitar 50 tahun, setengah abad lamanya, sampai dunia sains akhirnya bertekuk lutut pada kebenaran Romer. Melalui fenomena yang disebut abrasi cahaya, para astronom menyadari bahwa Romer benar selama ini. Cahaya memang memiliki kecepatan terbatas. Tanpa keberanian Romer di menara Observatorium Paris itu, sejarah sains mungkin akan mandek. Tanpa penemuan ini, konstanta C, kecepatan cahaya, tidak akan pernah ada dalam buku pelajaran kita. Artinya, ratusan tahun kemudian, Albert Einstein tidak akan pernah bisa merumuskan persamaan paling terkenal di dunia. E sama dengan mc². Dunia fisika modern, komunikasi satelit, hingga GPS yang kita gunakan hari ini, semuanya berakar dari kegelisahan seorang pria yang bertanya-tanya mengapa bulan Jupiter terlambat muncul selama 22 menit. Kisah Romer mengajarkan kita satu hal penting. Kebenaran terbesar seringkali tidak muncul melalui ledakan besar, melainkan tersembunyi di balik anomali-anomali kecil yang diabaikan orang lain. Bagi banyak orang, keterlambatan 22 menit hanyalah kesalahan alat. Bagi Romer, itu adalah kunci untuk memahami cara kerja semesta. Secara filosofis, penemuan ini mengubah cara kita memandang langit. Karena cahaya butuh waktu untuk sampai ke mata kita, artinya kita tidak pernah benar-benar melihat alam semesta pada masa kini.
Saat kalian menatap bintang malam ini, kalian sebenarnya sedang membaca surat yang dikirimkan ribuan, bahkan jutaan tahun yang lalu. Cahaya bintang itu adalah pesan dari masa lalu yang baru saja tiba di alamat kalian. Kita semua adalah penjelajah waktu, hanya dengan cara mendongak ke atas. Alam semesta tidak pernah terburu-buru dan begitu juga kebenaran. Menurut kalian, apalagi hal instan di dunia saat ini yang ternyata memiliki proses panjang atau rahasia besar di belakangnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan mari kita diskusikan keajaiban-keajaiban kecil lainnya. Sekian pembahasan kali ini, jangan lupa like dan share jika video ini bermanfaat. Isi kolom komentar jika ada hal yang ingin disampaikan, subscribe juga channel YouTube ini untuk konten menarik lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.